Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin hamdasy syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala syafi'il ummah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang tiang cintai, yang tiang ta'zimi, hudurul masyayikhil kiram, para guru kita dan para tuan guru, yang kita doakan beliau-beliau semuanya beserta seluruh guru-guru kita yang tidak hadir di tempat ini, beserta para orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Uminda Ustazah Hajjah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adik beliau Al-Ustazah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memanjangkan umur beliau dan semua orang tua tiang pelungguh yang masih hidup. Teriring juga doa dari kita semua, mudah-mudahan seluruh orang tua kita yang telah wafat Allah taala rahmati. Allah jadikan kubur-kubur beliau-beliau raudhah min riyadil jannah. Termasuk wabil khusus guru besar kita Ninida, pahlawan nasional Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid rahimahullah rahmatal abrar. Semoga Allah taala jadikan kubur beliau menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah, yang kita doakan juga bersama seluruh pemimpin-pemimpin kita, pemimpin di daerah kita, Ibu Wakil Gubernur dan seluruh perangkatnya. Semoga bisa menunaikan dan menuntaskan amanah dengan sebaik-baiknya. Semoga bisa terus bekerja dan berkhidmat untuk kemajuan umat dan kemajuan bangsa. Yang tiang hormati dan tiang banggakan para pengurus organisasi, baik dari unsur pengurus besar, pengurus wilayah, maupun jajaran pengurus lainnya yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati para tamu undangan kita dari Polda Nusa Tenggara Barat, ada Bapak Kombes Desi dari Dirbinmas, Bapak Lalu Habib Kasrem 162 Wirabakti, dan seluruh perangkat negara yang menyempatkan diri untuk hadir pada silaturahim dan pengajian pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara tiang dan keluarga besar tiang Nahdien Nahdiyat, semoga kita semua selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah
Bapak Tuan Guru Haji Mahali Fikri yang beserta para pengurus PWNWDI NTB telah menyiapkan pengajian pada pagi hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Bapak Ibu, yang pertama, Tiang mengajak kita semua, mari kita terus menerus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua masih bisa muqabalah, langsung bertemu muka. Banyak di antara kita sudah lama tidak bersilaturahim. Alhamdulillah hari ini masih bisa berjumpa di tempat yang kita niatkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala wujudkan menjadi salah satu tempat untuk mensyiarkan dakwah NWDI di Kota Mataram. Bapak Ibu, Tiang ajak kita untuk mengingat dalam 1 tahun yang lalu tidak sedikit orang-orang yang kita kenal sebagai sahabat, bahkan juga ada yang keluarga dekat, tapi hari ini sudah tidak bisa membersamai kita karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, untuk kita semua yang masih diberikan kesehatan, masih diberikan kehidupan, Tiang mengajak kita semua, mari kita mensyukuri nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, dan yang lebih utama, yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Kalau kita lihat secara nasional, misalnya Bapak Ibu, setiap tahun di Indonesia, selain orang-orang yang lahir, ada lebih dari 4 juta manusia yang lahir di Indonesia setiap tahun. Tapi di samping yang lahir, banyak juga yang wafat. Bahkan jumlahnya bisa mencapai lebih dari 1,8 juta. Bahkan mungkin lebih dari tahun kemarin itu, mungkin lebih dari 2 juta orang. 2 juta manusia di Indonesia dalam 1 tahun 2022 itu meninggal dunia, wafat. Alhamdulillah kita masih hidup. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan Bapak Ibu kita semua nggih. Kalau tahun 2023 bagaimana Bapak-bapak Ibu? Mau masuk daftar? Na'udzubillah ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan. Allahumma ja'alna mimman tala umruhu wa hasuna amal. Sebagaimana doa dari para ulama mengambil berkah dari hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian adalah man tala umruhu. Jadi tulul umur itu adalah kebaikan dari Allah. Wa hasuna amalu, orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Dari hadis ini para ulama mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma ja'alna mimman tala umruhu wa hasuna amaluh, wa la taj'alna mimman tala umruhu wa sa'a amaluh. Ya Allah, kita berdoa Bapak Ibu nggih. Ini doa dari para ulama. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang tala umruhu wa hasuna amaluh, yang umurnya panjang dan bagus amal perbuatannya. Wala taj'alna mimman tala umruhu wa sa'a amalu. Jangan jadikan kami orang yang umurnya panjang tapi buruk amalnya. Semakin panjang umurnya, semakin banyak amal keburukannya, semakin banyak mudaratnya kepada orang, semakin tajam lidahnya, semakin banyak kezalimannya. Nunas kita kepada Allah, la taj'alna, ya Allah jangan jadikan kami seperti orang yang begitu. Amin ya Rabbal.
Karena itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum atas semua nikmat. Secara umum juga alhamdulillah kita bisa menjejakkan kaki di tahun 2023 ini. Dan setiap peralihan tahun itu adalah satu nikmat. Jangankan peralihan tahun, peralihan hari pun itu nikmat. Jangankan peralihan hari, peralihan jam pun itu nikmat. Karena itu kalau ada orang yang bertanya, bagaimana pandangan Islam terhadap kita bersyukur, katakanlah beralih tahun 2022 menjadi tahun 2003, apa hukum kita? Apa hukumnya dalam Islam? Boleh enggak kita bersyukur? Boleh enggak kita katakanlah berkumpul dengan teman-teman kita dengan penuh kesyukuran, dengan niat untuk mensyukuri karunia Allah, kita masuk ke tahun yang baru? Jawabannya boleh. Karena itu masuk dalam umum perintah Allah untuk selalu bersyukur kepada karunia Allah. Pergiliran tahun itu nikmat. Betapa banyaknya orang yang ingin masuk di tahun ini tapi keburu dipanggil oleh Allah. Jangankan pergiliran tahun, pergiliran hari, jangankan pergiliran hari, pergiliran jam, semuanya itu adalah nikmat dan karunia. Karena dia nikmat, maka dia wajib disyukuri. Tinggal Bapak Ibu Saudara sekalian, hal-hal yang merupakan nikmat kita syukuri dengan cara yang baik. Maka pada hari ini kita ikuti tradisi mensyukuri nikmat dengan cara yang baik itu. Bagaimana cara kita membuka tahun 2023? Kita buka dengan bersilaturahim. Jadi Islam, bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, membuka mata kita semua yang baik, karunia Allah kita syukuri, tapi dengan cara yang baik. Kadang keberkahan yang ada pada karunia itu tercabut. Kenapa? Karena nikmat itu digunakan untuk yang tidak baik. Ada orang misalnya dia dapat karunia bertambah umur, bahasa kita ulang tahun. Bagaimana? Boleh hendak orang memperingati ulang tahunnya? Boleh. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar hitungan tahun, hitungan hari pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hitungan hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu syukuri. Dalam sebuah hadis bahkan, nih pengingat, dalam sebuah hadis bahkan disebutkan bahwa puasa sunnah hari Senin ya, itu salah satu sebabnya adalah karena fihi wulidtu. Kata Nabi, hari itu hari saya dilahirkan. Jadi puasa sunnah hari Senin selain itu taqarrub kepada Allah, selain itu tanda bahwa kita memanfaatkan waktu untuk menambah kebaikan dengan jalan puasa yang kembali kepada diri kita, menjadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang bisa merasakan lapar supaya tidak sombong kalau melihat orang lain yang kurang. Bukan hanya tidak sombong tapi mau membantu. Selain itu ternyata pada puasa hari Senin sunnah itu fihi wulidtu. Nabi mempuasakannya karena itu adalah hari saya dilahirkan. Dengan kata lain, Nabi memperingati yang dia peringati bukan setahun sekali tentang kelahirannya, setiap minggu beliau mengingat hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Maka dari hadis ini para ulama juga mentradisikan, kalau ada orang lahir hari Rebo, bagus kalau dia puasa hari Rebo itu sebagai tanda kesyukuran. Itu ada ulama yang menjelaskan, nggak apa-apa, bagus.
Kalau ada orang yang lahir hari Kamis, selain dia puasa sunnah mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga karena pada hari itu disebutkan amal-amal manusia diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berharap pada saat diangkat amal kita, kita sedang berpuasa, sehingga Allah kasihan sama kita, sehingga Allah sayang sama kita. Kalau ada salah kita, Allah lupakan. Kalau ada kebaikan kita, Allah tambahkan. Selain dengan niat itu, bagi orang yang lahir hari Kamis, bagus juga dia masukkan, ya Allah, selain saya berniat puasa sunnah hari Kamis ini mengikuti teladan Nabimu, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya niat puasa juga karena hari ini saya lahir. Jadi mensyukuri nikmat dunia dalam arti kehidupan, kesehatan, itu tuntunan Islam. Tinggal caranya, cara yang baik. Alhamdulillah, sekali lagi Bapak Ibu, kita membuka 2023 ini dengan membuka majelis ilmu di tempat ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah terus ramaikan di tempat ini menjadi tempat orang mengaji, menuntut ilmu, bersilaturahim. Dan dari tempat-tempat seperti itulah kita ikut membantu untuk membangun Indonesia yang kita cintai ini. Ada yang bekerja dari sisi zohir, ikut membangun jembatan, ikut membangun sekolah, membangun fisik, dengan segala macam perkhidmatannya. Ada juga dan tidak kalah pentingnya, kita menyuburkan Indonesia ini dengan nilai-nilai kebaikan. Dan salah satu tempat yang kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tempat memancarnya keberkahan di dunia selain majelis zikir adalah majelis ilmu. Maka mudah-mudahan dengan adanya majelis ilmu di tempat ini bertambahlah berkah yang ada di NTB. Apa yang Bapak Gubernur kita, Ibu Wakil Gubernur dan semua canangkan NTB gemilang, itu mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan majelis-majelis yang baik seperti ini. Itu yang pertama, Bapak-bapak Ibu nih, mari kita bersyukur. Alhamdulillah. Jadi silahkan Bapak-bapak Ibu-ibu, setiap kali ada nikmat itu syukuri dia dengan cara yang baik. Semua syukuri. Walaupun caranya tidak persis seperti pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang di dalam tuntunan Islam, Bapak-bapak Ibu, terkait dengan hal-hal yang ada dalam kehidupan, itu disebutkan oleh para ulama bahwa walaupun sesuatu itu tidak pernah dicontohkan persis oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kalau dia mengandung makna yang sesuai dengan tuntunan Islam. Cara kita bermasyarakat, dulu tidak ada yang disebut dengan negara bangsa. Pada saat Rasul lahir, itu sistem sosial itu berdasarkan kabilah, kesukuan. Lalu kemudian berkembanglah menjadi kerajaan, lalu berkembang menjadi kekhalifahan, lalu terpecah-pecah di tempat-tempat yang lain, ada namanya keamiran, ada kesultanan. Lalu kita di Indonesia ini berdasarkan kesepakatan kita semua tokoh-tokoh bangsa, termasuk diantaranya para ulama dan termasuk diantaranya guru kita Maulana Syekh. Ini yang ingin tegaskan, termasuk diantaranya guru kita Maulana Syekh. Berdasarkan kesepakatan al-maghfurlah bersama para ulama dan para tokoh bangsa, termasuk tokoh dari beragam agama, tokoh-tokoh non-muslim semua, baik yang dari, termasuk yang dari suku Jawanya ada, dari Sundanya ada, dari Indonesia Timurnya ada, dari Malukunya, dari mana-mana, semua bersepakat mendirikan negara bangsa yang namanya Negara Republik Indonesia. Republik ini tidak ada zaman Nabi, betul, tetapi
republik ini berdiri di atas nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai permusyawaratan, dan ada nilai keadilan. Itu semua nilai-nilai yang paling inti. Sehingga seperti kata Syekh Ibnu Ashur dalam kitab Maqasidus Syariatil Islamiyah, bahwa Islam itu tidak pernah memandang hanya kepada nama, tapi Islam itu memandang kepada al-awsaf, yaitu isi dan esensi. Ndekna nama, bukan jargon yang dilihat oleh Islam, tapi apa yang ada di balik jargon itu. Kalau jargonnya itu hebat, tapi isinya membawa kemudaratan, itu berarti sesuatu yang harus kita jauhi. Tapi kalau jargonnya sesuatu yang baru, yang tidak dikenal pada masa Rasul dulu, namun di dalamnya itu ternyata penuh dengan nilai-nilai Islam, maka itu kita jaga, kita kawal, dan kita kokohkan selama-lamanya. Itu sebabnya dalam wasiat Maulana Syekh disebutkan cinta teguh pada agama, cinta kokoh itu. Padahal yang namanya kata negara sendiri itu tidak ada zaman Rasul. Ya. Tidak ada istilah ad-daulah pada masa Nabi, tidak ada. Tapi ulama kita rumuskan, ini namanya baru, tapi isinya bersesuaian dengan fondasi Islam. Dan ini juga yang patut kita syukuri, Bapak Ibu. Betapa susahnya kita sebagai umat Islam. Ini kita bayangkan, betapa susahnya kita umat Islam. Kalau kita misalnya hidup ya, di suatu negara yang tidak mengakui agama, atau yang bahkan benci kepada agama, benci kepada Islam, betapa susahnya. Seperti misalnya dulu suatu waktu pada masa sekian puluh tahun yang lalu, saudara-saudara kita, ketika dulu namanya negara Rusia itu masih namanya Uni Soviet, negara komunis ya, yang sangat keras kepada agama. Akhirnya umat Islam di sana tertindas, tidak bisa mengembangkan katakanlah sarana-sarana keagamaannya. Mau bikin sekolah yang mengajarkan tuntunan Islam, nggak boleh. Mau bikin rumah ibadah untuk menyembah Allah, dilarang. Mau membuat sesuatu yang ada nama Islamnya, dilarang. Berpuluh-puluh tahun mereka tertindas. Kalau sekarang Rusia itu sudah lumayan, sudah terbuka dan memberikan ruang kepada umat Islam. Sudah ada masjid besar misalnya di Moskow dan di mana-mana. Yang ingin tiang sampaikan, alhamdulillah, lekan tekode dari kita mulai kecil sampai hari ini, dan insya Allah akan diwarisi oleh para penerus kita, akan diwarisi oleh anak cucu kita. Alhamdulillah, di Indonesia kita tidak pernah kesulitan untuk beribadah. Pernah dilarang pergi ke masjid, yang ada disuruh-suruh tapi tidak mau. Lelah Tuan Guru menyebutkan apa? Fadilah sholat di masjid, la ilaha illallah lagu. Apakah ada masjid yang membuka, yang menutup pintunya untuk kita datang sholat beribadah di situ? Yang ada kita yang kadang menutup hati kita kepada masjid. Ada kita yang kesulitan untuk menunaikan zakat di Indonesia? Tidak ada. Yang ada basnasnya Tuan Guru Said, lelah kemana-mana tuh. Lelah kemana-mana, dia seperti orang kampanye saja dia tuh. Sampai teriak-teriak, ayo siapa yang berzakat maka Allah akan lipat gandakan pahalanya, akan berkahi rezekinya, akan lipat gandakan hartanya, dan seterusnya. Seakan-akan zakat itu untuk basnas, padahal zakat itu kembali kepada orang yang berzakat pahalanya.
Alhamdulillah di Indonesia sampai saat ini dan insya Allah seterusnya kita berislam dengan selapang-lapangnya. Kenapa itu terjadi? Karena memang asasnya negara ini sudah benar. Karena memang fondasinya sudah pas. Kalau fondasi sudah pas, maka insya Allah bangunan yang berdiri di atasnya akan kokoh. Kalaupun ada kurang-kurang cocok jendela warnanya, tinggal dicat ulang. Kalau ada 1-2 gentengnya pecah, tinggal dibelikan genteng. Tidak susah kita menjaga, tidak susah kita memelihara. Kalau fondasinya sudah benar, tapi kalau fondasinya sudah salah dari awal, bukan ketuhanan yang Maha Esa, bukan kemanusiaan, tapi fondasinya adalah kekuasaan, fondasinya adalah kesewenang-wenangan, maka bangunan itu walaupun temboknya diupayakan sekokoh apapun, kalau fondasinya sudah salah, maka goncangan sedikit saja pasti akan hancur berkeping-keping. Maka alhamdulillah, itulah bapak-bapak ibu yang menurut tiang salah satu rahasia kenapa Indonesia ini masih bertahan menjadi satu negara. Padahal banyak negara lain yang sebelumnya satu terpecah, hancur lebur. Baik hancurnya hancur baik-baik maupun hancur karena berperang. Di Eropa Tengah banyak negara yang hancur lebur. Di Asia juga tidak sedikit. Di Timur Tengah banyak yang namanya masih negara tapi sudah sistem kabilah hari ini. Di sebelah sana yang berkuasa kelompok sini, di sebelah sini yang berkuasa keluarga ini, di sebelah sana yang berkuasa macam-macam. Namanya masih satu negara, tapi di situ berlaku hukum rimba. Alhamdulillah Indonesia tetap kokoh, utuh dan bersatu. Apa rahasianya? Menurut tiang, salah satu rahasianya adalah karena fondasinya sudah benar. Alhamdulillah. Kan dalam Al-Quran juga ada perumpamaan, kan? Afaman ussisa ala taqwa minallah waridwan khairun amman ussisa ala syafa jurufin harin fanhar bihi finari jahannam. Allah mengkomparasi, mengajak kita berpikir, hei bapak-bapak, ibu-ibu, hei bahasa gampangnya, manusia, coba lihat, apakah sama? Kata Allah, man asasa bunyanahu ala taqwa waridwan. Kalau sesuatu itu difondasikan di atas ketakwaan dan ridho Allah, itu jadi fondasinya. Apakah sama dengan satu bangunan ala syafa jurufin harin yang fondasinya itu tidak ada nilai-nilai tadi, sehingga ibaratnya dia adalah bangunan yang walaupun besar tapi dia berdiri di sisi jurang. Fanharu bihi, begitu goyang sedikit, ada goncangan sedikit, terjun bangunan itu masuk ke dalam jurang. Mudah-mudahan Indonesia yang kita cinta ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bapak-bapak ibu, karena itu bagian dari kesyukuran kita adalah fondasi ini kita jaga, bapak ibu, nih, jaga fondasi ini. Ya, bahasanya kalau orang mengatakan mari kita jaga Pancasila, mari kita jaga Undang-Undang Dasar 1945, itu intinya sebenarnya mengajak kita menjaga fondasi itu. Menjaga fondasi. Karena itu dalam pandangan Islam, ketika kita menjaga Indonesia kita ini dengan sebaik-baiknya, itu bukan hanya kita menunaikan kewajiban kebangsaan, bukan hanya menunaikan kewajiban sosial. Oh, saya ini orang Indonesia, maka saya harus jaga Indonesia. Tidak hanya itu, tapi juga menunaikan wajibun dini, menunaikan kewajiban agama. Saya menjaga Indonesia karena saya seorang muslim yang diperintahkan oleh agama saya untuk menjaga sesuatu yang baik, yang difondasikan dengan fondasi yang baik, supaya dia bisa kokoh
utuh dan bersatu selamanya. Itu pandangan kita yang diajarkan oleh Maulana Syekh. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, ini saya ingin sampaikan, kan ada pegawai-pegawai juga di sini ya. Nah, sudah sering saya sampaikan dari dulu ketika saya berkhidmat sebagai gubernur, ketika menjadi ASN itu sebenarnya bukan hanya wajib watoni, bukan hanya sekedar kewajiban kebangsaan, bukan hanya sekedar judulnya berkhidmat untuk negara. Demikian pun Pak Desi Konbes sebagai pejabat kepolisian, Bapak Kolonel Lalu Habib sebagai tentara, tidak hanya wajib watoni, tapi itu juga wajib dini. Jadi ketika menunaikan tugas itu tidak hanya berdimensi kebangsaan, tidak hanya tanggung jawab sebagai warga negara, tetapi juga ketika melaksanakan tugas itu adalah pelaksanaan jati diri kita sebagai orang yang beriman. Maka di situ ada pahala, di situ ada kebaikan. Kita doakan mudah-mudahan semuanya amanah, nih. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua yang ingin sampaikan, ada sebuah ungkapan Rasul menjadi pengingat untuk kita semua. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man kanatid dunya hammahu farraqallahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raqimah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Arti dari hadis yang Tiang sampaikan ini perlu Tiang artikan enggak? Mungkin sudah mengerti? Nah, baik. Bagi yang tidak mengerti, Tiang terjemahkan. Siapa, kata Rasul, yang seluruh pikirannya alhammu itu mayahumuka, yang memenuhi pikiranmu. Siapa yang pikirannya hanya ad-dunya, maka nanti dunia hammau. Jadi orientasinya sebatas dunia saja. Yang dia pikirkan hanya mendapatkan sebanyak-banyaknya di dunia. Nabi ingatkan, farraqallahu amrah. Urusannya akan kacau balau. Tidak ada yang selesai dengan baik. Muskilah di mana-mana. Masalah demi masalah mendera. Belum selesai satu masalah, datang masalah yang lain. Belum habis selesai ini, datang lagi yang berikutnya. Belum selesai satu, datang 7. Belum selesai 5, datang 10. Belum selesai 15, datang 1000 masalah. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Fakir terus. Kan kita tahu arti fakir Bapak Ibu nih. Fakir itu lawan daripada gina. Gina itu kecukupan. Fakir itu selalu merasa kurang. Tidak pernah puas. Kefakiran dalam arti tidak pernah puas itu jadi teman tidurnya. Jadi teman duduknya. Tidak pernah pisah. Selalu datang, Allah datangkan dia satu karunia, tidak pernah puas. Allah kasih dia satu nikmat, dia lihat nikmat yang ada sama orang. Ibaratnya lagi duduk di meja makan, istilahnya ada meja panjang di rumah makan, lalu datang pelayan bawakan dia nasi ke depan.
dengan lauk pauknya. Bukannya dia bismillah, bukannya dia lihat baik-baik, dia syukuri, dia tengok piringnya orang. Kok piringnya lebih kan ujung rono yo kan pelalahna kita sekek ya dua no pelalah ada di depannya. Ja'ala faqrahu baina ainai, tidak pernah puas. Na'udzubillah min walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan lelahnya berpikir untuk dunia itu tidak menambah apa-apa dari apa yang sudah Allah takdirkan. Kalau Allah sudah takdirkan untuk dia dapat 5, walaupun dia mikir sampai tidak bisa tidur untuk dunianya, yang 5 itu tidak akan berubah jadi 10. Dunia tidak akan bermurah kepada orang yang terlalu memikirkannya. Wa man kanatil akhirah niyatahu, tapi kalau orang hidup dan pada dirinya dia hidup di dunia, tetapi dia niatkan, dia yakini betul-betul pertama dunia ini sementara. Terlalu banyak cerita orang yang menggantungkan diri pada dunia akan kecewa. Terlalu banyak pengalaman cerita orang-orang besar yang kebesarannya tidak bisa membuat mereka menghindar dari kematian. Dia sadar itu sementara. Lalu kemudian dia sadar bahwa dunia ini amanah. Dan dia letakkan akhirat dalam hatinya. Ya Allah, saya engkau kasih A, B, C, D, E, F, G. Saya engkau kasih tempat tinggal, engkau berikan anak, engkau berikan amanah, engkau berikan jabatan, engkau berikan A, B, dan terus ya sebut nikmat. Saya niatkan ya Allah bahwa semua itu jadi jalan untuk saya mendapatkan akhirat yang baik. Amin ya Rabbal. Kalau orang seperti itu ya, di hatinya itu dia niatkan bahwa semua yang dia lakukan di dunia ini adalah untuk kebahagiaannya di akhirat kelak, maka Rasul katakan, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jama'allah amroh. Allah yang akan rapikan urusannya. Ruwet kehidupan ini, tapi kita perbaiki niat kita, kekuatan niat, keikhlasan itu bisa merapikan yang sulit itu. Tiba-tiba saja yaj'allahu makhraja min haitsu la yahtasib. Kan begitu. Percaya Bapak Ibu? Percaya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Dan kita akan mudah diberikan kecukupan dan kesyukuran. Alhamdulillah. Mudah mengucap hamdalah, menikmati apa yang Allah Ta'ala berikan. Wa atathu dunya wahya ragimah. Bahkan kata Nabi, orang yang orientasi hidupnya benar, bukan dia yang mengejar dunia, tapi dunia yang Allah akan datangkan kepada orang itu. Ini yang kedua yang ingin Tiang sampaikan kepada kita semua sebagai pengingat dan juga menjadi semangat kita pada tahun 2023. Kita rapikan hati kita Bapak Ibu nggih. Kita rapikan hati kita. Jangan lupa dengan apa? Kalau kata Rasul khadiratun hulwah ini. Khadiratun itu artinya hijau. Hulwah artinya manis. Dunia itu hijau manis. Jangan lupa kata Rasul, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Jangan hijaunya dan manisnya itu yang engkau ingat dan masuk di hatimu, tapi ingatlah bahwa itu sementara dan Allah mustakhlifukum fiha.
Allah menitipkannya menjadi amanah pada dirimu. Dulu Al-Mahfurullah Maulana Syekh sering menyampaikan kepada kita, innamal a'malu binniyat. Nah, ini juga yang saya ingatkan kepada diri saya dan kepada kita semua, bapak-bapak, ibu nih. Dan ingatkan, kita saling mengingatkan, mari kita luruskan niat kita. Karena apa? Kan Al-Mahfurullah sering menyebut ayat ketika menutup pengajiannya, ala ilallahi tasirul, ala ilallahi tasirul, ala, ingatlah, ilallah, kepada Allah lah tasirul umur, semua urusan akan kembali, termasuk kita semua. Semoga kita menjumpai Allah Ta'ala kelak di akhirat dalam keadaan yang baik nih. Semoga kita mendapatkan ridhonya, mendapatkan kebaikannya. Yang terakhir, yang ketiga, bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tiang mengajak kita semua. Tadi pertama Tiang ajak untuk mari kita banyak bersyukur secara pribadi, secara sosial, secara organisasi. Alhamdulillah NWDI kita terus berkembang, luar biasa penerimaan, luar biasa sambutan dari banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat kepada NWDI. Alhamdulillah semua sambutan yang baik. Alhamdulillah. Di NTB, di luar NTB, bahkan di luar negeri juga. Jadi sambutan yang baik dan harapan supaya NWDI ini bisa menjadi organisasi yang bermanfaat untuk umat. Jadi kita syukur pribadi, organisasi, sebagai bangsa juga tadi Tiang sampaikan bagaimana kita syukurnya di Indonesia ini wah nepeng wah fondasinya, sudah pas dasarnya sehingga mudah kita meriri apa-apa yang terjadi karena fondasinya sudah benar. Fondasi nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kebangsaan itu. Lalu yang kedua tadi baru Tiang sampaikan, Bapak Ibu, kita luruskan niat nih. Kita ingat semua yang kita kerjakan supaya ada manfaat dan gunanya, mari kita orientasikan bukan untuk kehidupan yang sementara ini, tapi untuk kehidupan setelah di dunia. Itulah kehidupan yang kekal dan abadi untuk kita semua. Yang ketiga dan terakhir, kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian kita sudah luruskan niat secara pribadi, termasuk berorganisasi, termasuk berbangsa, dan apapun dimensi kehidupan, maka yang terakhir adalah mari kita perbaiki amal-amal kita. Tiang aja kepada kita semua nahdi-nahdiyat, mari batu uji yang paling nyata dari semua nilai kebaikan adalah amal-amal yang terlihat dalam kehidupan kita. Mengaku sebagai nahdi-nahdiyat, amalnya harus baik. Karena itu kepada semua keluarga besar NWDI Tiang pesan betul, jangan ikut-ikutan pada hal-hal yang memudaratkan kita semua. Jangan terpengaruh terhadap hal-hal yang bisa merusak silaturahim kita, kekompakan kita, keutuhan kita, baik sebagai nahdiyin maupun sebagai warga bangsa. Apalagi istilahnya bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kita sebagai bangsa Indonesia ini kan semakin banyak agenda-agenda kebangsaan kita. Ada istilahnya nanti pemilihan umum dan segala macam agenda-agenda politik. Nah, jangan sampai kita menempuh perjalanan menuju kepada agenda politik, agenda kebangsaan itu, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa merusak keutuhan kita sebagai satu bangsa. Kita pernah punya pengalaman pada tahun 2019 yang lalu. Gara-gara beda calon pemimpin sampai kita saling hujat. Bagaimana rusaknya hubungan sosial kita.
bagaimana kotornya percakapan di media-media sosial kita, menghujat, mengumpat. Kadang-kadang kita menghujat atas nama agama, seakan-akan agama membolehkan kita untuk menghujat. Padahal agama itu, kata Allah, tergambar pada sosok Rasulnya, wa ma arsalnaka illa rahmah. Rahmah. Jangan terulang lagi tahun 2024. Paham Bapak Ibu nih? Jadi jangan pakai klaim-klaim bahwa kamilah yang paling Islam, kamilah yang paling agamis, calon inilah yang paling mewakili umat Islam. Insya Allah semua calon-calon yang akan hadir itu adalah muslim-muslim yang baik semuanya. Insya Allah. Jadi tidak usah mengaku, mendaku bahwa kamilah yang lebih islami, bahwa kamilah yang membawa panji-panji Islam. Jangan-jangan panjinya saja yang terbawa, Islamnya tidak. Atau jangan-jangan panjinya dan kepentingannya yang terbawa, tapi Islamnya tertinggal. Tidak perlu. Mari jadikan kontestasi kebangsaan itu sebagai wadah untuk berfastabikul khairat. Kita doakan mudah-mudahan semuanya baik nih. Mudah-mudahan semuanya berakhir dengan husnul khitam, akan melahirkan pemimpin yang baik, yang cinta kepada masyarakatnya, yang takut kepada Tuhannya, dan bekerja untuk kemaslahatan umat, negara dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, inilah 3 hal yang dapat yang sampaikan kepada kita semua. Dan sebagai penutup, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian, kita bersyukur PPKM sudah dicabut, artinya kita sudah lebih lapang di dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Walaupun tentu tidak membuat kita melupakan bahwa masih harus ada kewaspadaan. Artinya kalau yang merasa ibaratnya zaman dulu pada saat COVID ada ungkapan yang kurang sehat jangan keluar rumah supaya tidak menulari kepada yang lain. Ketika PPKM dicabut, yang kurang sehat keluar apa diam di rumah? Ya tetap di rumah lah. Jangan ketika PPKM dicabut, batuk renggek tetap keluar rumah. Dan sebagian batur, ya mohon maaf, ya. Kalau dalam Islam itu batuk itu disuruh untuk ya tutuplah, ya. Bersin juga, bahkan dikasih doa sama Rasul. Tapi sebagian kita semakin dia bisa batuk di depan temannya semakin senang dia. Jadi bukan berarti PPKM dicabut lalu kemudian kita semau-maunya. Ingat bapak-bapak dan ibu bahwa setelah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat itu paling berharga untuk pribadi kita dan juga sebagai bangsa Indonesia. Demikian yang dapat yang sampaikan. Jazakumullah khairan katsira. Dan dengan kita sama-sama mengucap basmalah ini, kita mulaikan tempat ini menjadi tempat majelis ilmu, majelis silaturahim untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kita semua, termasuk Pak Gubernur, pemerintah provinsi, teman-teman dari jajaran pemerintahan provinsi, termasuk DPRD-nya juga, dan seluruhnya yang telah membantu sehingga wujud tempat ini. Masih jauh dari sempurna, tapi kita syukuri karena sudah bisa kita manfaatkan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pokoknya NWDI fastabiqul khairat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.